Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'a'in la yustajabu laha. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dapat bersama-sama melaksanakan keperluan kita, dilanjutkan dengan tausiah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam hingga termasuklah kita pengikut sunnahnya. Kemudian tak lupa kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, sahabiat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad. Amin. Bapak, para ketua guru agama alim ulama, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan instruksi komentar dari Bapak Panitia Takmir tadi, lalu kita ini kemana-mana dimintakan tausiah sesuai dengan sekolah kita, gitu kan. Kita sejak 1995 waktu itu dilibatkan oleh persyarikatan menjadi sekretaris majelis tarjih. Tarjih itu bersidang setiap 5 tahun sekali dan ada yang 2 tahun sekali. Selalu masalah syarat pendahuluannya. Artinya kita berkesimpulan bahwa salat itu wajib diilmui, gitu kan. Pemberi ilmuwan tentang salat. Baru masalah-masalah lain, masalah fatwa. Lalu selama kita mengikuti pembahasan lajnah tarjih itu, memang kita tidak aktif sebagaimana kawan-kawan utusan dari 27 provinsi itu. Mereka itu hafal hadis, kemudian komputer itu, laptop itu di tangan di sini taruh, berbicara tidak punya konsep, tidak usah berbicara semua itu. Jadi berbicara itu tuntas masalah apa? Masalah niat, takbir sampai duduk, tawarruk atau iktiras, tasyahud sampai salam, bagaimana salam, itu dibicarakan dalam tarjih itu. Nah, malam ini kami ingin mendahului dengan pembahasan tentang niat. Tapi di mana-mana, kalau di daerah Tanah Kawat kita sudah tamat selama COVID tadi, tamat kajian-kajian tadi. Tamat maksudnya apa yang saya catat itu kemudian masalah syarat dianggap tamat, tapi harus diulang. Hadirin, masalah syarat dimulai dari takbir. Sebelum takbir itu berniat. Di mana letaknya niat? Nanti kalau ada waktu, ada umur kita uraikan lebih jelas kenapa
jamaah sebagian itu menggunakan usalli, kenapa tidak berusalli Muhammadiyah? Kesimpulannya adalah usalli itu sebagai identitas. Apabila di masjid orang sana sholatnya usallinya nyamping, bila di sini kadang-kadang usallinya itu usalli. Lalu yang pertama adalah hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim. Ittatahat takbir bis salati. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat itu dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Maka mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hatta yaj'alahuma hazwa mankibai, sehingga takbir disertai mengangkat tangan itu di tempat menjadikan kedua tangan bertakbir itu hazwa mankibai, selurus bahu. Wa iza kabbara liruku'i fa'ala mislahu. Demikian juga Rasul melakukan takbir ketika rukuk. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah, dan saat mengucapkan sami'allahu liman hamidah fa'ala mislahu, melakukan seperti itu juga. Rabbana wa lakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Takbir itu tetap dibaca, diucapkan, tapi tidak mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Hadirin, iftatahat takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Mudah sepakat kita. Bila ada sepakat kita, tidak diajarkan pertanyaan nanti. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya kalau ini berisi tangan, itu maksudnya. Kalau punya tangan dia mengangkat tangan, tapi mengucapkan takbir. Punya tangan satu atau tidak punya tangan, tidak perlu diangkat. Mengucap takbir, membaca Allahu Akbar. Beliau mengangkat kedua tangannya hazwa mankibai. Ini satu hadis. Hazwa mankibaihi, selurus bahu. Dan begitu juga ketika akan rukuk, Allahu Akbar. Ya. Dan begitu juga ketika bangkit dari rukuk, bacaannya sami'allahu liman hamidah, seperti takbiratul ihram. Nah, jadi kesimpulan kita dari hadis ini bahwa mengangkat tangan, membaca takbir serta mengangkat tangan seperti takbiratul ihram pada salat yang tidak ada tahiyat, pada salat yang sebelum tahiyat adalah 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau itu kita praktekkan. Ini masih bisa dipakai. Salat itu berdiri betul, berdiri sempurna. Kan kita berdiri itu cepat mungkin, kaki kita usahakan. Nah, lurus. Tandanya bahwa orang itu berdiri bukan salah. Sebelum bertakbir, an-nazru ila mawdi'is sujud, pandangan ke tempat sujud. Lalu Allahu Akbar. Wa qarrib asabi'aka
itu petunjuk dari Nasiruddin Albani, renggangkan jari-jarimu gitu kan. Tapi tidak ada dalam ilmu tadi. Muqbilil qiblah, menghadap qiblat. Nah kalau begitu Allah berarti tidak sesuai dengan hadis-hadis yang digunakan oleh umat Islam. Allah harus angkat tangan bertakbir seluruh bawah atau sejauh daun telinga atau seluruh bawah. Ya. Kemudian ketika akan rukuk Allahu Akbar. Jelas sudah. Mata tetap ke tempat. Ketika bangkit dari rukuk, bacaan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali. Baik. Allah. Nah, jadi lain. Apabila lain dari petunjuk itu, berarti perlu belajar. Kadang-kadang ya 3 kali takbir seperti mengangkat tangan seperti takbiratul ihram dalam salat itu, terkecuali nanti apabila tahiyat awal, bangkit dari tahiyat awal itu Allahu Akbar sama seperti takbiratul ihram. Halo? Ini akan dijelaskan nanti secara terperinci. Kalau misalnya jamaah itu kan bisa diteruskan aja mau mana? Karena tarjih ini kekuburan ternyata katakupan. Lalu setelah hari ini kita wajib merubah. Kita wajib berubah. Apabila masih aja kayak ini, Allah berarti harus bertanggung jawab apa dalilnya, gitu kan? Itu tadi itu. Bila ada dalilnya, ya kayak. Jadi tanawu dalam ibadah itu artinya bertoleransi kepada orang-orang yang lain daripada kita melakukan, tapi ada dalilnya. Nah, itu. Bila ada dalilnya, kita ikuti saja. Allah. Setelah itu, Allahumma ba'id baini itu doa iftitah yang solusi. Allahu Akbar kabira itu Allah Akbar kabira saja, jangan disambung. Ya, lalu doa kita atau wajah tu wajah itu aja, itu kan. Oh, itu kan ini. Jadi, nang gampang apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya aitan. Kalau masih menggunakan Allah Akbar kabira, kada salah, gimana? Aturannya itu menurut sahabat, kalau Allah Akbar kabira itu saja, wajah itu saja. Lalu wajib ta'awuz sebelum membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahnya nanti akan kita bahas. Nang nyarin atau nang kada, atau kan boleh keduanya. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu ternyata Fatihah dalam salat itu selalu ayatan-ayatan, seayat-seayat.
seayat. Kalau Fatihah itu disambung, sah menurut ilmu nahwu, sah menurut ilmu tajwid, tapi tidak ada dalam contoh salat. Rasulullah setiap salat itu fardu ataupun sunnah membaca itu seayat. Karena di situ berisi dialog. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialog itu artinya sudah jadi bahasa kita. Jadi kalau selama ini salat menyetor hafalan saja, itu perlu ditingkatkan. Itu makanya pemberi ilmuwan tentang salat itu selalu setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin itu apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Hafal sudah, paham sudah, tinggalkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru kita orang Sudan itu Qul Alhamdulillahirabbil alamin fi alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin atau apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin itu paham. Begitu kita mengucapkan itu dengan paham, maka Allah menjawab dalam hadis qudsi, hamidani abdi, hambaku sedang memuji kepadaku. Merasa tidak kita memuji itu kan? Nah, jadi harus dirasakan. Terusnya sampai firman Tuhan amin. Membaca ayat, kemudian rokok. Ini maaflah kita sering aja. Rokok. Allah. Rokok ini lutut lurus. Siku yujabi renggang antara rusuk dan siku berarti lurus. Tangan ka'annaha qabidun alaihima, tangan seolah-olah menggenggam kedua lutut. Lalu an-nazru ila mawdi sujud, tetap pandangan ke tempat sujud. Lalu punggung rata. Kalau standarnya adalah lau sabba alaihi ma'u, andai kata ada mangkok air yang kosong ditaruh di punggung ini, ditumpahi air, lastakarra, tetap tidak tumpah. Nah, rokok lain rokok ini kawan. Nah, meninggal rokok. Nah, rokok menggigit aja. Kalau saya rokok lurus. Rokok. Kalau begitu, sami Allah bermana. Terus kembali lurus. Begitu sempurnanya rukuk, Allah tidak memandang kepada hamba yang sedang rukuk selama hamba itu tidak meluruskan punggungnya. Bacaannya masing-masing. Kalau begitu, membaca juga sir. Jangan berisik. Imam mungkin membaca subhanallahil azim, karena subhanallahil azim wa bihamdihi itu termasuk bukan hadis yang dipertemukan oleh tarjih, itu lemah. Maka subhanallahil azim 3 kali, wa bihamdihi itu hadis lemah, gitu kan. Atau membaca subuhun qudus rabbuna, atau membaca subhanaka Allahumma rabbana. Jangan berisik. Makmum dan imam belum tentu sama bacaannya. Lalu sami Allahu liman hamidah. Imam membaca sami Allahu liman hamidah. Aturannya bagi makmum Rabbana walakal hamd. Setelah lurus sami Allahu liman hamidah, baru imam bergerak, baru makmum bergerak. Rabbana walakal hamd.
Jadi rukuk, kemudian sujud. Sujud itu mendahulukan lutut. Nah, betul. Sebab anggota sujud itu sab'atu arabin, 2 jari kaki, 2 lutut, 4, 2 tangan, 6. Yang ketujuh, dahi dan ujung hidung. Nah, ini rukuk itu sab'atu arabin, 7 tulang menunjuk dahi, menunjuk dahi, menyebut dahi, tangan beliau menunjuk hidung, itu kan ya. Dahi, itu kan. Dahi. Nah, dahi. Jadi 7 anggota sujud. Sab'atu arabin. Lalu seakan-akan kita sujud ini, nah begitulah kita akan takbir Allah. Lalu siku ini bukan anggota sujud. Jangan disentuhkan siku. Tangan sejajar daun telinga. Nah, kemudian ketika sujud yang kedua, kalau kita baca tahiyat, komponen-komponen tahiyat nanti ada 4 macam, perlu dijelaskan. Setelah itu baru takbir. Nah, itu kan. Angkat tangan sini, baru ingat Allahu Akbar. Apabila kita habis sujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu jangan sampai dibawa berdiri. Sama seperti rokok. Allahu Akbar. Sudah rukuk itu bukan Allahu Akbar, itu maksudnya. Proses rukuk Allahu Akbar. Rukuk ini ada bacaannya. Jangan bacaannya Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Rukuk Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sudah? Allah. Jangan Allah. Jadi banyak salah kalau menurut tadi gitu kan. Jadi rukuk itu jangan dibawa ke sujud. Bangkit yang pertama, bangkit yang kedua, lalu ada istilah jalsatul istirahat, duduk istirahat. Baik, ini sujud pertama lah. Sekali, kedua, baca bacaan. Lalu, yang ketiga, bangkit dari sujud, naik ke atas. Allahu Akbar. Nah, kadang mengirimkan kebacaan lain. Naik dari sujud ke Allah. Sering bacaan Allahu Akbar itu dibawa ke dalam fiqhiyah lain. Begitu selesai tasyahud awal, nah lalu duduk iftiras pada tasyahud awal, duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Jalsatun biha taslim, duduk yang padanya ada diikuti dengan salam, maka duduk tawaruk. Ini berbeda dengan taruh misalnya jamaah salafi itu apabila 2 rakaat duduknya itu tetap iftirash. Salat Jumat, salat subuh, salat sunat, bahkan salat witir yang rakataini minal witri tetap duduk tawaruk. Lalu tarjih Muhammadiyah
membimbing kepada warganya adalah apabila duduk yang padanya jalsatun fiha taslim, yang padanya diikuti dengan salam adalah duduk tawarruk. Kalau setelah itu duduk tawarruk, duduk kiri bawah salam. Salam itu adalah memutarkan wajah ke sebelah kanan. Standarnya ada hatta yura bayada khaddi, sampai kemudian terlihat oleh sahabat putihnya pipi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menoleh. Yang dilarang tapi tidak merupakan sah, tidak sah salat, menoleh seperti serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan melirik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti melirik. Udah, lurus saja. Jadi salam yang dilarang oleh Rasul itu adalah an-nukratik tinggi. Itu sudah takbiratul ihram ditutup dengan salam, berarti halalah segala apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang seperti ini, misalnya ada pertanyaan. Silakan. Soalnya tadi apa sama dengan takbiratul ihram perubahan itu, Pak? Iya. Bisa niat. Masalah niat itu rencana akan dibahas karena jumhur ulama sepakat bahwa niat itu sebelum takbir. Ulama Hanafi, ulama Maliki, dan ulama Hambali. Adapun kaul ulama Syafi'i bahwa niat itu bisa saja sebelum takbir, tapi afdalnya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, jadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika niat itu memasukkan kasat takbirat takyin, ya Allah dalam arti sahnya salat pada maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah Akbar, gitu kan? Kalau Imam Syafi'i saja yang membolehkan melembutkan bacaan takbir Allah, itu memasukkan fasad takbir takyin dalam niat di dalam takbiratul ihram. Nah, jadi kalau jumhur ulama niat itu pokoknya sebelum takbir. Niat itu bacaan umat Islam kan waktu dahulu karena umat Islam itu banyak orang-orang ajnabi asing, lalu dirumuskan oleh para ulama. Usalli fardhan maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu maksudnya dibaca dalam hati. Apabila diucapkan belum niat, gitu kan? Karena niat itu sepakat para ulama itu termasuk sendiri. Niat itu amalun qalbiyun, gawian hati, gitu kan? Nah, jadi nang takbir itu nang dipanjangkan hanya kalau sendiri. Lalu natah takbir pertama Allah Akbar sepanjang-panjangnya. Bila ada masuk kasat ta'ala ta'ala bahasa. Bahasa. Sampai kemudian imam sudah bolak dolim masih aja itu kan. Ya. Halo. Latah terbawa ke dalam pilihan lain. Allah. Nah, lain Pak. Sami Allah berman mirah. Allahu Akbar. Nah, terbawa ke pekerjaan lain, pilihan lain. Sebenarnya Allah Akbar itu
terus saya sudah menjadi komandan dari lantai sudah habis. Ini target, target. Dibahas terus target itu. Jadi barang siapa mengikuti target, berarti dia beramal berdasarkan ilmu belajar tadi. Kalau lain pada tadi itu, omong orang ada dalilnya, silakan. Itu maksudnya. Ya Pak. Ini imam berdiri daripada rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, apakah makmum mengikuti sami Allahu liman hamidah? Bukan gimana? Di bimbingan sendiri, imam saja membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum itu ketika tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu. Jadi kan makmum pada membaca sami Allahu liman hamidah, maksudnya itu ada percobaan. Sami Allahu liman hamidah, imam, makmum, Rabbana lakal hamdu. Sama makmum apabila imam lagi sujud atau rukuk, makmum mengiringi atau mendahului apa? Kalau makmum mengiring-iringan imam itu kan mengikut imamnya, menyertai imam. Nah, kalau benar-benar mengikut, fa'iza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir Allahu Akbar, kamu Allah. Lalu imam rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu di sini hikmahnya adalah imam itu umpamanya membaca Subhana Rabbil Azim 3 kali, itu hanya bacaan imam. Makmum belum lagi. Itulah. Jadi imam itu sudah membaca Subhana Rabbil Azim 3 kali, jangan bangkit. Beri kesempatan kepada makmum supaya jangan ada salah paham. Kalau salah paham itu lalu Allah Akbar. Sami Allah Allah. Beriringan dengan imam. Nah jadi imam itu apa namanya? Bicara Ustaz tapi harus makmum itu tunggu. Yang bilang tadi itu tuh apa? 6, 9, 12 bacaan kita sudah imam lalu bangkit lalu memberi kesempatan kepada imam. Bacaan imam dan bacaan imam. Kalau makmum terdahulu ya Pak? Itu amayah salah. Kada takutan dia kamu Nabi. Ikam ini ganti dia kepala ikam kepala himar. Itu. Dia harus sabar menunggu imam. Sabar. Imam itu dia harus kita percaya. Makmum itu percaya kepada imam dari imam. Itu kan. Soalnya ada kan imamnya yang tua gitu nah guru, jadi mungkin lambat kan. Asal kan. Bisa. Iya, Sir. Iya, ini simpel kan. Banyak sekali yang kita perlu bicarakan di sini sesuai dengan keputusan target. Keputusan target itu dibukukan dalam buku keputusan saja. Tapi kita kadang-kadang kita baca, kita kan amanah ada yang mengatakan kita amanah amanah kepada usaha supaya kita menerangkan target ini kepada jamaah agar supaya jamaah itu berilmu. Ini amun ini diizinkan pada pertemuan berikutnya misalnya akan dibuka. Insyaallah ya. Tidak barangkali apa yang dapat kami sampaikan. Berhubung waktu sudah tiba, maka kita karena ini membicarakan masalah sunnah itu kata Rasulullah ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.